memiliki pemerintahan, di mana gubernur yang memerintah adalah sultan. Memiliki beberapa objek wisata yang menarik, mulai dari objek wisata modern maupun objek wisata cagar budaya yang menjadi situs bersejarah. Kota yang melekat pada masyarakat Indonesia sebagai kota pendidikan. Kota yang konon menjadi saksi kebangkitan organisasi pergerakan Islam. Kota yang secara historis menjadi saksi perkembangan peradaban Islam. Kota yang menjadi saksi lahirnya Sang Surya untuk mengubah hegemoni masyarakat kala itu. Ya, Yogyakarta, kota yang menyimpan sejuta rahasia dan keistimewaan juga keindahan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Anto. Ya, pada kesempatan kali ini, Ustadz kira-kira ada di mana ya? Coba bisa kalian tebak. Nah, baik, Ustadz Anto sekarang berada di Yogyakarta. Nah, ada apa di Yogyakarta? Kita akan bersama-sama ya nanti untuk menggali berbagai informasi yang ada di Yogyakarta ini ya. Tidak lain nanti adalah informasi seputar sejarah Muhammadiyah. Nah, di Yogyakarta ini ada situs apa saja yang akan kita gali informasinya. Di belakang Ustadz Anto ya, ini ada masjid gede ya, Masjid Kauman, yang memiliki filosofi yang sangat luar biasa sekali. Kemudian nanti juga ada situs makam ya, makam pendiri Muhammadiyah, makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian nanti juga ada rumah ya, rumah masa kecilnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian nanti juga ada taman pendidikannya, dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya. Maka dari itu nanti kita akan gali berbagai informasi seputar Muhammadiyah. Maka dari itu untuk anak-anakku semuanya tetap ikuti ya perjalanan Ustadz Anto bersama tim ya, nanti dari klaster agama. Baik, untuk anak-anakku semuanya, kita akan langsung memulai untuk menjelajahi kota Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman. Baik, ikuti Ustadz Anto. Yogyakarta melahirkan satu kampung tepat berada di sebelah barat alun-alun yang menyimpan berbagai situs bersejarah. Semua itu tidak terlepas dari pelopor sekaligus para syuhada fisabilillah yang lahir di kampung ini. Kauman. Kaki ini melangkah dan terus melangkah mengajak untuk melihat lebih dekat situs cagar budaya yang berdiri kokoh di kampung ini. Nah, sebelumnya di sini Ustadz Anto juga ditemani oleh tim klaster agama ini ya. Ada Ustadzah Atit. Halo, assalamualaikum. Kemudian ada Ustadzah Tati. Assalamualaikum. Nah, mereka berdua nanti yang akan menemani Ustadz Anto ya untuk menjelajahi Kauman ini. Dan Ustadz Anto juga ditemani oleh salah seorang ya. Insya Allah ini beliau banyak sekali ya mengerti tentang informasi di seputar Kauman ini ya. Beliau adalah Mas Gifari. Mas Gifari ini nanti yang akan memberikan berbagai informasi ya, yang akan nanti Ustadz Anto dan teman-teman cari tahu ya. Insya Allah Mas Gifari ini mengetahui ya tentang sumber informasi di Kauman ini. Nah, kemudian ini kita sekali lagi untuk anak-anak semuanya, kita tepat di depan TKBA gitu ya, TK Aba. Ya, TK Aba ya, TK Aba. Nah, TK Aba ini mungkin Ustadz Gifari perlu ini ya, menyampaikan filosofi sejarah dari TK ini. Baik, seperti apa? Terima kasih Ustadz. Jadi adik-adik sekalian, TK Aba Kauman ini adalah TK yang berdiri pada 1919 dan adalah cikal bakal dari pendidikan anak usia dini yang didirikan oleh Muhammadiyah dan Aisyah di Indonesia. Awal mula ya memang bukan di gedung ini. Kegiatan pertama diselenggarakan di
bagian dari bangunan Kaudanan Pongulon yang ada di sisi utara Masjid Gede. Nah, lalu kemudian dipindahlah ke bangunan yang permanen di sini. Nah, sekarang bangunan ini sudah menjadi cagar budaya. Kenapa? Karena nilai pentingnya bangunan ini sebagai perintis pendidikan anak usia dini bagi masyarakat Bumi Putra saat itu di masa penjajahan Belanda. Jadi Muhammadiyah Aisyah sudah sangat peduli dengan pendidikan anak usia dini. Dan kenapa bangunan ini kemudian dikasih nama pesantren Aisyah? Nah, ini yang kemudian menjadi penting. Tentu adik-adik sudah belajar di Kemuhammadiyahan ya tentang Sopo Tresno gitu ya, pengajian Sopo Tresno. Dan pengajian itulah diselenggarakan di tempat ini gitu ya. Disinilah ruang di mana perempuan dididik agama, diberi keterampilan ya, sehingga itulah kenapa aktivitas kegiatannya itu mirip pesantren. Itulah kenapa kemudian diberi nama pesantren Aisyah. Dan disinilah satu dari 3 bangunan di Kauman yang perempuan bisa merasa eksklusif, bisa beraktivitas di sini. Kenapa? Karena perempuan di Kauman itu setelah menstruasi itu tidak boleh keluar, mereka harus dipingit ya oleh keluarganya. Nah, jadi di ruang-ruang inilah perempuan bisa bebas beraktivitas tanpa kemudian harus bertemu atau berinteraksi dengan lawan jenis yang lain begitu. Nah, kira-kira itu ya kenapa bangunan menjadi penting. Satu lagi mungkin disinilah pengajian tabligh Muhammadiyah pertama diselenggarakan sejak Majelis Tabligh terbentuk pada 1920. Nah, pengajian malam Selasa. Nah, rutin diselenggarakan bahkan Jenderal Sudirman. Nah, tentu adik-adik kenal ya siapa Jenderal Sudirman ketika beliau menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berkedudukan di Yogyakarta waktu Yogyakarta menjadi ibu kota negara. Beliau sering hadir ya pengajian ke sini ya. Nah, kemudian beliau juga waktu itu di tahun 46 sebelum Nyai Ahmad Dahlan meninggal, Jenderal Sudirman juga sering sowan ya kepada Nyai Ahmad Dahlan ketika beliau masih hidup ya. Nah, jadi ini beberapa nilai penting dari bangunan TK Aba Kauman. Berbaris-baris bangunan yang terkesan kuno memadati pemukiman di Kauman. Terlihat kuno namun syarat akan cerita yang mendalam khususnya bagi perkembangan organisasi Muhammadiyah. Salah satunya adalah rumah batik Handel. Representasi batik Handel menjadi refleksi tersendiri bagi perkembangan organisasi Muhammadiyah di kota Yogyakarta. Ditopang dengan tempat-tempat peribadatan seperti Musola Aisyah khusus wanita yang membantu perkembangan Islam melalui kegiatan-kegiatan kaum wanita yang produktif dan berkemajuan. Baik untuk anak-anak semuanya. Nah, di sini Ustadz Anto bersama Kak Gifari itu berada di Kampung Kauman ya, Yogyakarta. Nah, barangkali mungkin anak-anak semuanya penasaran gitu kan, Kampung Kauman itu seperti apa lah. Ini adalah suasana di Kampung Kauman. Nah, nanti Ustadz Anto bersama Ustadz Gifari juga tepat berada di depan rumah Ki Bagus ya, yang merupakan salah satu pahlawan dari Muhammadiyah yang dikatakan sebagai pahlawan nasional lah. Ini nanti Ustadz Gifari ya akan menyampaikan ya terkait dengan Kampung Kauman ya, itu ada apa saja. Nah, begini Ustadz, tentang filosofi Kauman, barangkali nanti Ustadz bisa menyampaikan sebenarnya Kauman itu memiliki nama, filosofi Kauman itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih Ustadz. Jadi Kauman ini adalah diambil dari kata kaum dan ditambah dengan an yang menunjukkan nama tempat. Kaum adalah seorang yang ahli agama, begitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah wilayah-wilayah di bekas kerajaan atau Kesultanan Mataram, itu pasti ada tempat yang namanya Kauman. Di Solo ada, di Kudus ada, di Magelang ada, pasti ada nama atau toponimi tempat namanya Kauman. Nah, Kauman ini diperuntukkan untuk orang-orang yang abdi dalam agama, yang ahli agama. Dan letak Kampung Kauman ini tepat di belakang Masjid Gede.
Nah, dan yang tinggal di sini adalah semuanya abdi dalam agama, mulai dari Kiai Penghulu, kemudian bawahnya ada ketep, kemudian bawahnya ada berjamaah, ada mudin. Ya. Berjamaah ini ada abdi dalam yang tugasnya sholat berjamaah. Nah, ini lucu, tugas utamanya menghadiri jamaah. Pokoknya ada mudin yang mengumandangkan azan dan marbot yang membersihkan azan. Semuanya tinggal di kampung ini. Nah, ada yang mengatakan juga dalam buku Pak Ade Bidarban ya tentang sejarah Kauman. Kauman ini diambil dari kata Qaimuddin, jadi orang-orang yang menegakkan agama. Situs cagar budaya selanjutnya adalah Langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Eksistensi langgar sebenarnya sama dengan masjid maupun musola. Di Pulau Jawa khususnya, langgar justru memiliki nilai historis yang mendalam. Namun seiring perkembangan Islam, kajian tentang langgar relatif berkurang. Di Yogyakarta, Langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan terus berdiri kokoh sebagai simbol perjuangan Muhammadiyah kala itu. Dan inilah pengakuan masyarakat sebagai kebenaran historis. Baik anak-anakku semua, di sini bersama Us Afif kita sudah berada di langgar milik Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masih ingat kalian saat melihat film Sang Pencerah? Nah, langgar ini adalah dulu waktu di film itu yang dibakar oleh penduduk sini, penduduk sini. Nah, kita akan coba sedikit untuk tahu ya, Dik ya. Nah, dulu bagaimana tentang keberadaan langgar ini. Baik, terima kasih. Jadi, adik-adik sekalian, langgar Kiai Dahlan ini sangat penting maknanya ya bagi Kiai Dahlan, karena langgar ini adalah warisan dari ayahnya Kiai Abu Bakar saat itu. Kiai Abu Bakar adalah salah satu ketip dari Keraton Yogyakarta. Jadi kalau dalam strata kepenghuluan atau abdi dalam agama di Kauman, Kiai Penghulu kemudian di bawahnya adalah ketip. Jadi cukup terhormat jabatan dari ayah Kiai Dahlan. Jabatan itulah yang diwariskan kepada Kiai Dahlan. Jadi Kiai Dahlan adalah seorang ketip mewarisi jabatan dari ayahnya, yang kemudian juga mendapatkan warisan langgar. Nah, Kiai Dahlan saat pulang dari haji yang pertama dan mulai beliau mendapatkan inspirasi bagaimana memajukan Islam dan bagaimana Islam bisa melawan kolonialisme dengan cara-cara yang baik dan bisa meninggalkan TBC ya, tahayul bid'ah khurafat yang menjadi penyakit umat Islam di awal abad 20. Kiai Dahlan mengumpulkan murid-muridnya di sini. Di sini Kiai Dahlan mengajarkan dengan cara yang unik, berbeda. Apa itu? Kalau kita kenal sekarang student centered learning ya. Itu sudah dimulai dari Kiai Dahlan. Kiai Dahlan merubah model belajar agama yang dimulai dari pertanyaan murid-muridnya. Nah, sehingga menyenangkan belajar di langgar ini. Dan kemudian itulah yang berbeda dari langgar-langgar lain. Lalu kemudian banyak muridnya datang, dan kemudian Kiai Dahlan karena seorang ahli astronomi. Jadi Kiai Dahlan ini belajar ilmu astronomi dan akhirnya mengenal global ya dan peta. Beliau kemudian merasa kiblat selama ini, kiblat arah sholat kita ini tidak tepat. Kenapa? Karena ke barat, tepat ke barat itu sampai ke Afrika gitu kan ya. Kalau adik-adik ingat di film Sang Pencerah. Lalu kemudian Kiai Dahlan berikhtiar dan berijtihad bahwasanya arah sholat ini harus sedikit dicondongkan 23 derajat. Nah, ini menjadi sangat menggegerkan bagi masyarakat Kauman, terutama Kiai Penghulu, karena Kiai Penghulu orang yang secara sosial berada di atas Kiai Dahlan dari ketip gitu ya, Ustaz saya. Lalu itulah kenapa Kiai Penghulu merasa marah saat banyak masyarakat yang tidak sholat jamaah di Masjid Gede, malah ke langgar Kiai Dahlan. Padahal Kiai Dahlan dianggap memberontak ya gitu ya, ngeyel gitu katanya, kira-kira begitu. Tetapi kemudian Kiai Dahlan dengan segala ketegasan beliau menerima ya saat langgarnya beliau akhirnya dirobohkan. Ya, beliau pasti kecewa. Kemudian seperti yang digambarkan Sang Pencerah, beliau sempat ingin pergi dari Kauman, tidak lagi mau berdakwah, tapi diyakinkan oleh keluarganya harus kembali ke Kauman dan
istri Kiai Dahlan juga, Siti Walidah, mendukung dengan memberikan harta terakhir beliau untuk membangun lagi langgar ini, sehingga hari ini langgar ini kita bisa lihat permanen ya, dibangun ulang pada 1901 kalau tidak salah, setelah dirobohkan pada 1899. Nah, jadi kira-kira itu ya sejarah dari langgar ini. Tepat di sebelah langgar terdapat rumah pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Destinasi situs selanjutnya adalah makam Siti Walidah yang tepat berada di sebelah barat Masjid Gede Yogyakarta. Baik anak-anak semuanya, di sini kita sudah berada di sebuah makam. Di sini makam ini terletak di belakang Masjid Agung Kauman Yogyakarta. Di sini tempat peristirahatan terakhir dari Siti Walidah atau istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa Dek dia minta dimakamkan di sini? Karena beliau itu ingin dekat dengan masyarakat di kampung Kauman Yogyakarta. Baik anak-anak semuanya, pada saat ini kita berada di samping Masjid Kauman Yogyakarta, ya. Di sini akan kita gali informasinya, apa saja, bagaimana sejarah masjid besar ini. Kita akan dengarkan penjelasannya dari narasumber kita, Ustadz Gifari. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi adik-adik, kita sekarang di sisi selatan ya dari Masjid Gede Kauman. Masjid ini berdiri 1773. Ada yang lebih tua dari masjid ini? Enggak ada ya. Nah, serambinya 2 tahun kemudian, 1775. Jadi masjid ini dibangun beberapa saat setelah Keraton Yogyakarta dibangun ya, setelah Kalian Nagari atau setelah Perjanjian Giyanti 1755. Jadi yang dibangun infrastruktur dari Kesultanan Yogyakarta setelah alun-alun dan pasar adalah masjid sebagai simbol agama. Nah, masjid ini sangat historis. Dan apa hubungannya dengan perjalanan Kiai Dahlan dan Muhammadiyah? Nah, ini yang penting. Jadi tadi kita mengenal bahwasanya Kiai Dahlan sebagai seorang ulama yang kemudian pulang dari Timur Tengah, dari Mekah. Beliau punya inspirasi bagaimana seharusnya Islam dikembangkan, begitu. Yang kemudian termasuk beliau melihat bahwasanya dengan pendekatan ilmu astronomi yang beliau miliki, arah kiblat masjid ini tidak tepat karena ini masjid ini tepat menghadap ke barat, padahal Makkah ada sedikit condong sedikit ya, 23 derajat. Nah, sehingga Kiai Dahlan mengajak murid-muridnya untuk membenarkan arah kiblat gitu ya. Yang kemudian ketika dilakukan pembenaran arah kiblat, di sini terjadi bukan pemberontakan, istilahnya dianggap memberontak gitu ya. Gitu, iya. Melawan dari otoritas Kiai penghulu yang ada di Kauman begitu ya. Nah, Kiai Dahlan kan hanya seorang ketip, bukan seorang Kiai penghulu. Nah, jadi itu salah satu nilai penting dari Masjid Gede yang sangat historis dalam sejarah pembenaran arah kiblat. Nah, sekarang kiblatnya sudah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Kiai Dahlan, karena memang masjid ini tepat ke barat, seharusnya arah kiblat kita tidak tepat ke barat. Mungkin itu yang cukup penting ya dari masjid ini. Selain itu mungkin satu lagi, serambi masjid ini itu dipakai untuk mahkamah ya, mahkamah Al-Kabirah. Jadi di situ adalah pengadilan agama besar untuk urusan keagamaan di Keraton Jogja, karena Kiai penghulu yang rumahnya tepat ada di utara masjid, kantornya, rumahnya, beliau memutuskan urusan-urusan agama untuk pernikahan, untuk waris dan sebagainya itu di serambi masjid. Oke, mungkin itu. Oke, baik. Sangat jelas sekali ya anak-anakku semuanya tentang penjelasan Masjid Kauman yang dulu sudah menjadi sejarah yang dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Terima kasih. Optimalisasi peranan masjid dalam praktek kehidupan adalah sebagai refleksi dari perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk anak-anakku semuanya, sekarang Ustadz Anto tepat berada di depan Masjid Agung Yogyakarta. Nah, masjidnya adalah ini, ya, ini tampak dari depan. Jadi masjid gede atau Masjid Kesultanan Yogyakarta. Di belakang masjid sana itu tepat Kampung Kauman yang sudah kita telusuri bersama tadi ya. Kemudian di belakangnya tepat juga ada makam Siti Walidah. Nah, ini nanti Ustadz dan Ustadzah akan mencoba untuk melaksanakan sholat Jumat ya di Masjid Agung Yogyakarta. Nanti kita bisa melihat suasana di dalam seperti apa. Untuk anak-anak semuanya, kita akan langsung masuk ke dalam Masjid Agung Yogyakarta. Masjid dalam naungan kerajaan memiliki sejarah panjang terhadap peranannya dalam proses Islamisasi. Masjid yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I merupakan simbol akulturasi Keraton Yogyakarta dalam konteks kebudayaan Jawa dan Islam tanpa menghilangkan salah satu ciri khas dari keduanya. Baik, untuk anak-anakku siswa-siswi SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, saat ini Ustadz Anto berada di Masjid Agung Kauman Yogyakarta, dan di sini tepatnya Ustadz Anto berada di Serambi Masjid. Mohon maaf, Ustadz tidak bisa masuk ke dalam karena di dalam tertutup ya, tidak boleh ada orang untuk masuk. Jadi Ustadz Anto berada di Serambi Masjid Agung Gede Kesultanan Yogyakarta. Nah, suasananya adalah seperti ini, sangat luas dan sangat menyejukkan. Ornamen pahatan khas keraton mempunyai nilai simbolik tersendiri. Kebesaran makna filosofis dan historis Masjid Gede Yogyakarta akan menjadi magnet setiap mata memandang, enggan untuk beranjak dari situs yang penuh dengan nilai-nilai arsitek Jawa dan Islam. Baik, untuk anak-anakku semuanya, penjelajahan kita di Kampung Kauman insya Allah ini sudah selesai ya. Tapi masih ada satu lagi yang akan kita datangi, yaitu makam Kiai Haji Ahmad Dahlan yang insya Allah itu terletak di Karangkajen ya, sekitar 3,4 ya, kilo dari Masjid Gede Yogyakarta. Baik, langsung saja ikuti perjalanan bersama Ustadz Anto ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mari. Hai anak-anak SD Muhammadiyah PK, siang ini kita sudah berada di pemakaman Islam Karangkajen, Yogyakarta. Jadi tadi kira-kira 10 menit dek kita sudah sampai di sini. Di sini adalah makam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, terpisah dari makamnya istrinya yaitu Siti Walidah. Mari anak-anak kita berziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berziarah ke makam adalah ajaran Islam. Banyak kearifan lokal dalam bentuk ritual yang dilakukan masyarakat dalam berkunjung ke suatu makam. Namun, tidak sedikit pula anomali yang terjadi di dalamnya. Baik, untuk anak-anakku semuanya, ini kita sudah tepat ya di makam Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan sekali lagi kita di sini berkunjung untuk mendoakan, dan kita dari Klaster Agama insya Allah akan mendoakan beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan, mudah-mudahan mendapatkan tempat di surga. Baik, kita akan berdoa. Terlepas dari anomali, hakikat berziarah adalah mendoakan yang terbaik. Baik anak-anakku semuanya, sudah selesai runtutan wisata religi pada kesempatan kali ini. Kita sudah menelusuri tentang sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, mulai dari Kauman sampai berakhir di pemakaman Karangkajen, yang dimana
Kiai Haji Ahmad Dahlan dimakamkan. Terima kasih kami dari Klaster Agama. Sampai jumpa di wisata religi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah.